Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan di dalam bahasa pemrograman perulangan atau yang kita kenal dengan looping. Nah, kita coba lihat bagaimana penulisan sintak atau penggunaan perintah dari looping di dalam bahasa pemrograman Dat. Nah, di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA untuk menulis sintak datnya, dan ini sudah terbuka. Ya, IntelliJ IDEA yang saya gunakan adalah IntelliJ Community, di mana saya menggunakan yang versi 2020.3.3. Oke, sekarang kita sudah berada di sini, dan kita lihat di sini ada new project. Kita buat terlebih dahulu projectnya. Kita tunggu. Nah, di sini kita pastikan di sini nanti kita pilih dat ya. Dan pastikan plugin ini telah diaktifkan di dalam IntelliJ IDEA kita. Nah, kita pilih yang console application, command line application sample. Oke, next. Nah, kita coba letakkan di sini saja ya. Saya buat looping ya. Nah, di dalam sini ya, di dalam folder looping ini kita akan letakkan project kita. Nah, nama project name kita ya kita samakan aja looping ya. Dan kita klik tombol finish. Oke, kita tunggu. Nah, di bahasa pemrograman Dat nanti loopingnya ada 3 ya. Bisa kita gunakan for, bisa kita gunakan while, dan kita bisa gunakan dual. Sepertinya ini sama saja ya seperti bahasa pemrograman seperti Java, PHP, atau bahasa C ya. Jadi ada 3 bentuk yang bisa kita gunakan untuk looping ya. Oke, kita coba lihat saja ya. Nah, di sini kita tutup aja. Oke, sekarang kita coba buka di sini. Oke, nanti kita menulis sintaknya di dalam bin ya, di dalam bin filenya looping.dat ya. Oke, di sini ada import, ini kita buang saja. Dan ini adalah prosedur mainnya, dan prosedur inilah yang nanti akan dijalankan pertama kali ya ketika kita menjalankan aplikasi berbasis dat ya. Jadi ini konsep seperti ini seperti konsep bahasa pemrograman Java ya, dimana di dalam sebuah kelas ya terdapat sebuah prosedur namanya void main ya. Oke, kita coba ya. Nah, untuk looping sama saja ya. Baik perintahnya, kalau kita lihat bentuk perintahnya juga sama seperti bahasa Java ya. Kita coba ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang looping dengan for ya. Looping dengan for. Jadi kalau kita coba lihat nanti penulisannya for nantinya. Nah, di sini nanti inisial nilai awalnya ya, kita menggunakan integer di sini. Misalnya A ya. Dan nilai awalnya kita buat 1 misalnya, boleh di spasi ya, 1. Nah, di sini nanti kondisinya ya, kondisinya. Jadi kondisinya itu akan dilakukan looping selama lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Nanti nilai awalnya adalah 1 dan akan dilakukan looping selama nilai A itu lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita perlu nilainya kita increment ya, kita naikkan. Jadi kita gunakan A++ ya. Jadi dengan cara ini nanti nilainya akan naik satu persatu ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Oke, kita coba lihat ya. Oke, jadi kita hilangkan aja ya, kita ganti aja pakai var ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, hanya bedanya kalau di Java di sini kita harus menuliskan tipe datanya, tapi di sini kita bisa gantikan dengan var ya.
Oke, var ini bisa dinamis ya nanti. Kalau kita membuat sebuah variabel dengan var, nanti di dalam dat ini bisa dinamis, bisa digunakan untuk string, nantinya bisa digunakan untuk integer, double, dan sebagainya ya. Jadi disarankan menggunakan var ya. Oke, sekarang kita coba kita cetak. Kalau cetaknya nanti menggunakan perintah print ya, seperti ini. Dan kita akan mencetak nilai A-nya, jadi iterasi misalnya perulangan atau iterasi ya, iterasi ke ya. Oke. Nah, di sini kita pakai tanda dolar A seperti ini. Kita tutup. Oke, ini konsepnya seperti di dalam PHP ya, ada tanda dolar ya. Lalu variabelnya, tetapi bisa juga kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Kita buat A. Nah, seperti ini ya. Tapi ini masalahnya ini dia adalah integer tipe datanya ya, dan di sini adalah string ya, seperti itu. Jadi ini harus di-convert ke dalam string terlebih dahulu, karena ini adalah apa? Ini adalah string ya, iterasi ke ini, dan ini adalah integer. Jadi kalau kita lihat nanti ada pesan kesalahan ya. The argument type integer ya cannot be assigned to be parameter type string ya, seperti itu. Jadi kita perlu convert ya. Nah, tetapi selain kita bisa convert nantinya ya menggunakan perintah convert, kita bisa letakkan aja di dalamnya dengan tanda dollar seperti ini ya, mengikuti stylenya penulisan PHP ya. Oke, kita coba jalankan ya. Jadi kalau kita jalankan nanti kita pilih run ya, nanti di sini ada run atau shortcutnya alt shift F10 ya. Oke, kita jalankan saja. Nah, nanti kita klik run looping ya. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. Iterasi ke 1 2 3 4 5 seperti ini ya. Jadi ada sedikit perbedaan saja ya. Kalau di Java biasanya kita menggunakan int atau tipe data lain misalnya ya. Tapi biasanya kita gunakan int yang tipe datanya untuk bilangan bulat ya. Tetapi di sini gunakan var rekomendasi. Dan untuk ya ini ya sama ya, semikolon lalu kondisinya, lalu ini adalah increment ya. Jadi bisa juga nanti decrement. Kalau decrement nanti dimulai dari nilai inisial yang besar menuju ke nilai yang kecil nantinya ya, seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk looping yang kedua kita juga bisa gunakan while ya. Jadi looping dengan while ya. Jadi kalau saya lihat while ini juga ya sama sih seperti bahasa Java juga ya. While nanti di sini kondisinya. Nah, lalu nanti kita buat blok semikolon, kita blok dengan kurung kerawal seperti itu ya. Jadi di sini kita buat nilai awalnya bisa menggunakan var misalnya ya, b ya sama dengan 1 misalnya awalnya, lalu ini adalah kondisinya. Lakukan looping selama nilai b lebih kecil dari atau sama dengan 3 atau cukup sama lebih kecil 4 misalnya. Jadi 4 enggak masuk ya, jadi 1 2 3 ya. Nah, ini kan nilai 1 dan akan di looping selama nilai b lebih kecil dari 4, jadi 1 2 3, lalu ketika 4 dia nanti akan keluar dari loopingnya. Jadi kita perlu increment b-nya ya, bisa ditulis b plus plus seperti ini ya. Ini menandakan nanti b-nya terus ditambahkan dengan angka 1 ya. Oke. Nah, jadi kita misalnya kita buat aja contoh simpel, kita cetak misalnya anak ke, nah misalnya seperti ini ya. Kita bisa pakai ini lagi gaya PHP ya, seperti ini, semikolon seperti ini ya. Oke, ini ada masalah ya karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi bukan masalah sih, dia mengecek ini adalah typo karena tidak dikenal dengan iterasi.
Tetapi kalau kita jadi ada pengecekan penulisan ya, tapi pengecekan penulisannya menggunakan bahasa asing ya. Kalau bahasa Indonesia pasti dianggapnya typo ya. Kita coba buat looping misalnya. Nah, tapi di sini tidak terlihat lagi typonya ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita buat ya biarkan aja ya, child misalnya ya, atau kita buat child aja. Nah nih, ini kita buang ya. Nah seperti ini ya, tidak dianggapnya typo kan, karena dicek child ini memang ada dalam bahasa Inggris ya. Kita coba jalankan ya. Nah seperti ini. Jadi looping ke 1 2 3 4 ya, 5 seperti ini ya. Ini child 1 2 3 seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk yang dua contoh ini ya kita tidak melihat sesuatu yang berbeda ya. Jadi sama saja ya. Oke, kita coba lihat yang terakhir ya. Kita bisa gunakan dual ya. Jadi ini juga sama nih seperti bahasa pemrograman PHP, Java ya, bahasa C untuk penulisan dual ini ya. Jadi di sini nilai awalnya, inisial nilai awalnya seperti ini, misalnya C ya. Di sini kita looping. Oke, ini kita mulai dari nilai yang besar, misalnya kita mulai dari nilai 5 dan dia akan looping selama nilainya lebih besar dari, dia akan looping selama nilai C ini lebih besar ya. Kalau ini kan lebih kecil ya, ini lebih besar dari atau sama dengan 1 misalnya. Nanti akan terus dilakukan looping ya. 5 4 3 2 1 1 masuk ya. Jadi C minus minus ya, kita increment ya. Nah, di sini kita harus kasih tanda semikolon seperti ini. Nah, misalnya kita cetak juga frame ya. Misalnya kita akan cetak apa ya, tas ya, misalnya tas C seperti ini. Oke, kita coba lihat ya. Oke, jadi kita coba lihat di sini ada looping ke 1 2 3 4 5 cal 1 2 3. Lalu di sini kita lihat tas 5 4 3 2 1, dia increment ya. Karena kita memulai dari nilai awal dan kondisinya itu dia akan berhenti selama lebih besar dari 1 atau sama dengan 1 ya. Oke, inilah contoh looping di dalam bahasa pemrograman Dart. Jadi kalau kita lihat looping yang ada ini kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman kalau seandainya kita yang familiar dengan Java, PHP seperti itu, bahasa C ya seperti itu. Jadi tidak ada bedanya ya. Paling nanti kalau kita lihat di for tadi ya, di sini menggunakan var ya. Jadi bukan seperti menggunakan tipe data int seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan saya tentang looping di video tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.